Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, eh, kita kembali pada pertemuan selanjutnya, yaitu bab kedua tentang kerajinan tekstil. Nah, yang pertama pengertian kerajinan tekstil. Kerajinan adalah suatu aktivitas yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan karya yang optimal. Jadi kerajinan itu kata kuncinya ada dua. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Lalu bagaimana dengan tekstil? Tekstil itu adalah bahan yang berasal dari serat yang kemudian diolah menjadi benang, lalu dirajut atau ditenun menjadi kain sebagai bahan pembuatan busana dan berbagai produk tekstil lainnya. Kata kunci dari tekstil itu adalah yang pertama serat, kemudian diolah menjadi benang, kemudian dirajut atau ditenun menjadi kain, kemudian kain itu dibuat menjadi busana. Lalu, apa sih pengertian kerajinan tekstil? Kerajinan tekstil adalah produk yang memanfaatkan bahan baku tekstil yang tersedia dan dikerjakan secara manual, dihasilkan melalui keterampilan tangan dengan alat bantu sederhana dalam jumlah yang terbatas. Lalu yang selanjutnya fungsi kerajinan tekstil. Yang pertama fungsi hias. Apa maksudnya fungsi hias? Fungsi hias adalah kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan suatu benda atau tidak memiliki makna tertentu. Artinya fungsi hias itu ketika misalnya kerajinan yang dibuat itu hanya sebagai hiasan saja. Kalau tidak dipakai itu tidak jadi masalah. Contohnya seperti boneka, bros, dan lain sebagainya. Seperti ini, bros. Pada tahun-tahun sekitar 2000-an, kalau perempuan tidak pakai bros, itu tidak elok kelihatannya. Tapi dengan perkembangan zaman, bros itu tidak jadi masalah. Mau dipakai maupun tidak, perempuan itu tetap cantik. Kemudian boneka. Lalu fungsi yang selanjutnya, fungsi benda pakai. Apa sih maksudnya? Suatu kerajinan yang dibuat untuk digunakan setiap hari. Contohnya kayak tas. Tas itu fungsinya adalah untuk menaruh barang. Ya, kalau anak-anakku semua yang pergi ke sekolah, tentunya fungsi tas itu adalah untuk menaruh buku atau peralatan-peralatan sekolah. Kalau ibu-ibu yang pergi ke pasar, tentunya tas itu menaruh fungsinya untuk menaruh sayur-sayuran dan sebagainya. Contoh lain juga busana. Apa fungsi busana atau apa fungsi pakaiannya dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya untuk menutupi badan atau untuk menutup aurat. Ini salah satu contoh. Kemudian aksesoris dan sebagainya.
Lalu yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah fungsi kelengkapan ritual. Apa maksudnya? Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu yang berkaitan dengan kepercayaan atau spiritual. Contohnya busana khusus ritual tradisi tertentu. Jadi di masing-masing daerah mempunyai busana atau pakaian adat istilahnya. Pakaian adat itu digunakan ketika ada ritual-ritual tradisi-tradisi tertentu. Misalnya kalau di Lombok mempunyai baju adat. Nah, kalau yang perempuan itu dinamakan lambung, lambung. Kemudian kebaya. Kemudian kalau yang laki ada sapu, kemudian ada godek nongke namanya, ada bebet dan lain sebagainya. Lalu fungsi yang terakhir adalah fungsi simbolik. Apa maksudnya? Kerajinan yang melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contoh, batik yang dibuat dengan motif simbolik. Salah satu contoh ini adalah batik yang melambangkan lumbung. Lumbung itu identik dengan menaruh beras. Ini adalah batik Lombok. Ya. Dulu kata orang-orang tua dulu bahwa ada namanya lumbung. Lumbung itu tempat menaruh padi. Nah, dan ini sekarang masih ada lumbung itu dan agak jarang kita temukan, tapi masih ada. Lalu yang selanjutnya prinsip kerajinan tekstil. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Baik, apa sih maksudnya keunikan kerajinan? Bahan kerajinan. Dalam pengolahan bahan dasar, kerajinan berfungsi hias diperlukan. Kerajinan fungsi hias diperlukan sebagai teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan tekstil diantaranya teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit. Kemudian teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen. Yang selanjutnya teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum dan lain sebagainya. Yang kedua, keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut pengrajin. Keahlian tukang atau pengrajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Apa maksudnya kesadaran material? Kesadaran material adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Yang ketiga, unsur estetik. Unsur nilai estetik dalam karya kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk, disuguhkan keanekaragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan dan kesatuan, irama,
serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Lalu yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Apa sih maksudnya unsur hiasan? Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, kemudian diukir, atau dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hias pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk. Hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Dan yang kedua, hiasan terstruktur. Pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Nah, yang ke D, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Setidaknya ada dua teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama, struktural teknik. Apa maksudnya? Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari kerajinan sesuai teknik pembuatannya. Misal, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Karakteristik struktural teknik memiliki kecenderungan lebih klasikal, unik, rumit, dan detail. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibentuk langsung saat pembuatan. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Yang selanjutnya, yang kedua, dekoratif teknik. Oke. Apa sih itu dekoratif? Dekoratif adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan kerajinan tekstil yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit, lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibandingkan sebelumnya. Contohnya kayak seperti ini. Baik sekalian, silahkan kalian tulis ya. Nanti minggu depan pada pertemuan selanjutnya Pak Guru lihat catatan kalian. Baik, mungkin hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian faham. Akhirul kalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.